Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Rihadatul Aisyah dari 10/6. Kali ini aku akan membuat video tentang pengunjungan ke tempat sejarah, yaitu ke Lubang Buaya. Simak dengan baik ya teman-teman. Ini arah ke tempat nungguin busway. Di sini nungguin busway-nya lama banget datangnya. Di sini aku bayar 3.500. Dan ini perjalanan di dalam busway menuju ke Monumen Pancasila Sakti atau Lubang Buaya. Dan aku sudah sampai di Monumen Pancasila Saktinya. Di sini aku membeli tiket dengan harga Rp5.000 per orang. Perjalanan masuk ke dalamnya sangat amat jauh ya teman-teman. Guys, sekarang aku sudah sampai di pintu masuk Lubang Buaya. Ini adalah truk G500 lansiran tahun 1961 yang berasal dari Amerika Serikat, dipakai untuk membawa jenazah di Panjaitan yang disingkirkan di kediamannya untuk kemudian menuju ke Lubang Buaya. Selanjutnya ada dapur umum yang dijadikan lokasi penyediaan konsumsi bagi pasukan G30 PKI dan menjadi saksi bisu peristiwa yang mengakibatkan guguran 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat. Selanjutnya ada pos komando, merupakan tempat di mana anggota PKI melakukan berbagai kegiatan seperti rapat dan koordinasi. Rumah ini sebelumnya milik Swab. Pada peristiwa G30 PKI, rumah tersebut digunakan oleh pimpinan gerakan yaitu Letkol untuk mempersiapkan penculikan terhadap 7 perwira TNI Angkatan Darat. Dan ini adalah rumah penyiksaan yang menjadi lokasi penyiksaan para pahlawan revolusi yang dibuat untuk menandatangani surat pernyataan pengakuan sebagai anggota Dewan Jenderal yang merupakan isu yang dibuat PKI untuk memfitnah para jenderal tersebut bahwa mereka berencana mengkhianati Presiden Soekarno. Selanjutnya sumur tua yang menjadi lokasi pembuangan jenazah korban G30 PKI dikenal dengan sama sumur maut. Sumur ini berdiameter 75 cm dengan kedalaman mencapai 12 meter. Dengan diameter itu, para pahlawan revolusi yang dibuang ke dalam sumur berada dalam kondisi saling bertumpuk. Sumur maut Lubang Buaya hanya mampu memuat 1 badan. Usai sumur tersebut ditemukan pada 3 Oktober 1965, kemudian jasad para korban dievakuasi pada 4 Oktober dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Selanjutnya ada Monumen Pancasila Sakti yang dimana terdapat 7 patung pahlawan revolusi Indonesia yang gugur dalam peristiwa berdarah G30 PKI. Tepat di bawah patung tersebut terdapat relief yang menggambarkan peristiwa prolog kejadian dan penumpasan G30 PKI oleh ABRI kini yang menjadi bernama TNI dan Rakyat. Sekarang aku akan memasuki Museum Pengkhianatan PKI. Di dalam museum ada salah satu peristiwa, yaitu peristiwa 3 daerah pada tanggal 4 November 1945. Sesudah proklamasi kemerdekaan, kelompok komunis bawah tanah mulai muncul. Mereka memasuki organisasi massa dan pemuda seperti Angkatan Pemuda Indonesia dan Angkatan Muda Republik Indonesia. Dengan menggunakan organisasi-organisasi massa pemuda, orang-orang komunis memimpin aksi penggantian para pejabat pemerintah di 3 kabupaten Karasidenan, Pekalongan yang meliputi Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang. Usaha untuk meredam gerakan mereka dilakukan oleh Komite Nasional Indonesia daerah Tegal tetapi gagal. Pada tanggal 8 Oktober 1945, Amri Syawi di bawah pimpinan Sakirman, tokoh komunis bawah tanah, dan Amri Talang dipimpin oleh Kutil melakukan teror. Mereka menangkap pejabat perintah dan melakukan pembunuhan yang mengerikan di Jembatan Talang. Pada tanggal 4 November 1945, pasukan Amri dan massa yang mereka pengaruhi melancarkan penyerbuan ke kota Tegal. Mereka menyerang kabupaten dan markas TKR, namun berhasil digagalkan. Setelah gerakan di Tegal gagal, tokoh-tokoh komunis membentuk gabungan Badan Perjuangan 3 Daerah yang dipimpin
oleh Kamijaya melakukan berebutan kekuasaan di Karesidenan Pekalongan. Ini adalah mobil Toyota Land Cruiser. Ini menjadi salah satu saksi bisu gerakan 30 September atau G13 PKI. Ini adalah salah satu mobil dinas Panglima Kostrat waktu itu Mayor Jenderal TNI Soeharto. Mobil itu menyimpan banyak cerita tentang peristiwa G13 PKI. Mobil dengan sebutan lain Toyota Canis ini menjadi kendaraan yang digunakan oleh Soeharto saat masih menjadi Panglima Kostrat. Mobil Toyota Canvas tersebut juga pernah dipakai Mayor Jenderal TNI Soeharto saat memimpin langsung jalannya pengangkatan 7 jenazah pahlawan revolusi dari Sumur Tua. Yang terakhir ini ada mobil Oldsmobile 98 milik Jenderal Ahmad Yani. Saat bertugas sebagai Menteri Angkatan Darat, Jenderal Ahmad Yani diberikan mobil terbaik Oldsmobile 98 yang merupakan salah satu mobil tercanggih dan termewah pada masanya, menjadi kendaraan dinas Jenderal Ahmad Yani. Dalam kesehariannya, Jenderal Ahmad Yani sangat sering menggunakan mobil reproduksi General Motors ini. Awalnya memang kendaraan bernomor registrasi AD01 tersebut hanyalah mobil dinas semata, namun karena jasanya Oldsmobile 98 sudah menjadi kendaraan yang utamanya sejak Februari 1965.